Kitab Tauhid episode Recording in progress. Bagus. Kitab Tauhid episode ke-0 ya. Ini pembukaan. Dan ini kita balik lagi ke episode ke-0 biar kaliannya bisa nge-refresh. Alasan Arizal balik lagi ke 0 selain karena kecewa dengan hasil Zoom ya. Karena Zoom tuh emang nggak bagus banget buat nge-record ya, buat ke YouTubein. Kedua adalah banyak dari kalian yang walaupun udah diulang-ulang masih keneh lupa. Berarti harus diulang lagi untuk jadi manfaat buat kita semua. Ya, seperti itu. Malam hari ini berusaha untuk menyampaikan sebaik mungkin. Ya kalian ngikutin aja alur Arizal, oke? Kita tuh kajian nggak bisa serius terus, nggak bisa candaan terus. Pasti ada naik turunnya. Yang jelas kita akan berusaha mengambil faedah yang terbaik dari kajian ini. Ya, episode ke-0 ini berarti masih pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan momen ini menjadi salah satu momen yang terbaik dalam hidup kita, yaitu momen di mana kita berusaha untuk mengenal Allah, mengenal syariatnya, mendekat padanya, mempelajari ilmu Islam yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menapaki jalan menurut ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Padahal dosa-dosa itu menyebabkan kita tergelincir ke neraka. Tapi ketika kita nyadar banyak dosa, itu tidak menghentikan kita dari ikut majelis ilmu. Karena kita ingin majelis ilmu ini menjadi counter kita untuk tidak terus tergelincir. Walaupun tergelincir, kita balik lagi, jalan lagi lurus ke jalan Allah. Ya, majelis ilmu itu sangat cocok untuk orang-orang pendosa. Bukan cuma untuk orang-orang yang memang dari kecilnya taat kepada Allah. Maka itulah yang kita harapkan teman-teman. Dan saya ingetin buat kalian semua, kalau lagi kajian kayak gini, please, hati tuh nyala. Mata ngelihat AA, telinga ngedengerin AA, hati pun berusaha konsen dengan materi yang AA sampaikan. Tapi jangan lupa disisipi di tengah-tengah kajian itu doa ke Allah. Doanya jangan sampai mendominasi yang akhirnya jadi nggak konsen sama materi, oke? Doanya diselipin beberapa detik aja. Yaitu misalnya kalian lagi ngedengerin materi ini sambil kalian bersihkan ngomong ke Allah di dalam hati, ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, sayangi aku. Ya Allah, hilangkanlah kegundahan dalam hatiku. Ya Allah, bikin hatiku bisa tenang. Ya Allah, buat aku hilang dari semua rasa stres, dari semua rasa yang membuat hidupku jadi kacau. Ngomong gitu ke Allah, ngomong. Karena majelis ilmu adalah momen di mana Allah ngasih tranquility, ketenangan. Dan ketenangan itu akan kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu sambil di hati ini dihujamkan, yakin bahwasanya Allah ngeliatin kita. Allah siap mengampuni kita, Allah merahmati kita. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita akan membahas beberapa poin dulu. Kenapa balik lagi ke episode 0? Dan aku ingin cek dulu beberapa orang di sini ya. Tenang, gak akan mention orang ya. Tapi aku ingin tahu ada gak di sini orang-orang yang kenal. Wah, alhamdulillah. Ini ada yang sakit tetap hadir, Masya Allah. Oke, baik. Teman-teman semua, sabar dengan perlakuan orang lain kepada kita merupakan salah satu yang bisa membuat kita bertahan dalam hidup.
Dan salah satu orang yang harus kita sabar banget adalah guru. Ngomong gini tuh berat karena tuh orang yang paling gak sabar dengan guru ya. Pernah kena marah sama guru, habis itu kabur. Eh, tapi begini ya, ngomong gini bukan untuk ngedefend diri Arizal atau bilang kalian harus sabar dengan Arizal, tapi sampaikan aja, kalian jangan kayak Arizal yang orangnya nggak sabaran dengan guru. Kalian harus jadi orang yang lebih baik dari Arizal. Kalau dengan guru itu kita harus sabar dengan beberapa hal. Pertama, dari sisi cara penyampaian. Oke, cara penyampaian ini gak usah masuk resume, oke? Ini bukan bagian dari kitab tauhid, tapi ini hanya sedikit biar kalian siap. Dari sisi penyampaian tuh kudu sabar. Gak setiap orang cara penyampaiannya tuh kayak motivator, kayak Mario Teguh, kayak siapa lagi motivator terkenal di Indonesia yang ngomongnya enakan. Mario Teguh sih yang paling terkenal ya. Pokoknya yang bikin ngakak. Gak semua orang bisa gitu. Ada yang penyampaiannya datar, yang bikin kelas kita sangat singkat nyadarnya. Karena 5 menit awal nyadar, habis itu tidur. Beres kelas bangun lagi. Ada juga yang cara penyampaiannya marah-marah. Nah, sabar sama guru. Kalian tahu gak sih sanad emas dalam hadis? Jadi dalam hadis itu ada sanad yang paling kuat. Kalau kitab yang paling sahih, kitab apa? Setelah Quran, Sahih Bukhari kan? Nah, dari kitab Sahih Bukhari itu ada sanad yang namanya sanad emas, yaitu dari Abdullah bin Umar, dari Nafi, dari Imam Malik. Imam Nafi itu, kata sebagian ulama, entah yang mungkin ini ada dalam beberapa masa yang berbeda, tapi sempat Imam Nafi itu muridnya cuma satu doang, yaitu Imam Malik doang. Karena Imam Nafi itu nggak ada yang sabar untuk belajar sama Imam Nafi. Marah, dan kalau nggak salah pernah baca historinya, Imam Malik ditendang tulang keringnya. Coba bayangin lagi belajar ini, bedak gitu. Ditendang. Nah, ini nggak ada yang sabar dengan Imam Nafi. Yang sabar dengan Imam Nafi cuma Imam Malik. Imam Malik itu pendiri mazhab Maliki. Tapi kata para ulama, Imam Malik kalau udah ngeriwayatin dari Nafi, dari Ibnu Umar, itu udah sanad emas. Artinya sanad yang udah nggak ada yang bisa ngalahin itu. Hadis terkuat itu loh. Lihat buah dari kesabaran bersama guru. Dan ada di sini salah satu murid Arizal yang lagi off cam, lagi di motor juga dia perjalanan pulang, yang sempat marahin, sempat blok, tapi kok masih nongol juga di Zoom gitu. Bingung ya, udah di blok, udah dimarahin, kok masih nongol, kok bisa sih? Dan dia bilang, karena saya dekat sama niatnya pengen dekat sama Allah, pengen bisa ngambil banyak manfaat dari jadi masalah marah atau enggak itu peduli amat gitu. Wah, akhirnya jadi malu, jadi nge-unblock aja dia ya, hanya dimasukin lagi ke grup. Itu ada beberapa orang di sini. Nah, ini salah satu orang yang Masya Allah sabar dan sangat apresiasi. Jadi pertama, sabar ke guru tuh sabar dengan apa? Cara penyampaiannya. Dan juga kedua, sabar dengan sifat-sifatnya. Karena kita tahu manusia tuh beda-beda. Ada yang penyabar, ada yang santun, ada yang keras, ada yang tegas. Dan ini tuh semuanya bagus. Punya murid namanya Askafil Arti. Dia nih orangnya anak SMA 5 Bandung, teman dari kakak ipar Rizal. Ini dia orangnya kurus, kecil. Tapi dia beranian kalau sama preman tuh. Sedangkan Arizal walaupun kelihatan tegas, tapi kalau ke preman ya nggak berani. Beda-beda. Orang yang punya sifat tegas itu emang cocok untuk ngedakwahin orang-orangnya emang tipe tegas. Dan semuanya tuh saling melengkapi loh. Abu Bakar, Umar tuh beda sifat, tapi Nabi SAW marahin nggak? Enggak. Masing-masing punya sifat yang berbeda dan itu saling ngebantu. Ada sahabat yang kalau bahasa psikologinya teh apa? Extrovert, introvert apa? Introvert. Dan itu nggak ada masalah. Ada sahabat yang ya Allah pemalu banget. Sampai dimarahin sama saudaranya, kamu nih pemalu banget sih, kayak hidup tuh gini amat. Nah, Nabi SAW gak nyalain sahabat yang pemalu tersebut, yang kayak gak mau banyak bergaul. Gak disalahin, karena masing-masing orang tuh punya sifat masing-masing. Dan inilah keindahan ciptaan Allah, yang mana kita harus saling berusaha, saling bantu sama satu sama lain. Bener loh, orang extrovert tuh cocok banget untuk ngedakwahin orang-orang bidang ini. Yang introvert cocok banget misalnya untuk dakwah dari balik layar. Pokoknya semuanya saling melengkapi. Nah, maka teman-teman,
Kalau kalian menemukan guru-guru seperti itu, ya sabar dengan sifat-sifatnya, ya. Dan ketiga, sabar dengan guru itu sabar dengan pengulangan pelajarannya. Dan ini yang paling berat, kalau guru udah ngulang-ngulang pelajaran bosan. Tapi semoga kalian gak bosan dengan pengulangan ini. Dan berusaha walaupun ini kajian pengulangan, tapi akan ada faedah-faedah baru yang semoga itu kalian bisa dapat manfaat banyak. Baik, mukadimah 10 menit ini udah cukup. Mari kita sekarang masuk ke materi intinya. Kalau mau bikin resume, mulai dari sini ya. Kalau yang tadi boleh catatan tambahan, tapi nggak harus di resumenya. Nah, sekarang kita mau mulai masuk ke materinya. Oke, teman-teman, tauhid itu intinya tuh mengesahkan Allah. Oke, tauhid itu artinya mengesahkan Allah, yaitu menganggap Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi, di dalam Islam, kita tuh wajib menyembah Allah, dan wajib juga kita kafir terhadap apa yang disembah selain Allah. Jadi kalau saya nyembah Allah, saya cinta Allah, tapi saya kalau ada orang nyembah selain Allah ya no problem, nggak apa-apa. Nyembah selain Allah juga nggak apa-apa, yang itu tradisi masing-masing, kesukaan masing-masing. Maka orang ini dia di mata Allah tetap kafir. Karena untuk menjadi seorang muslim tuh dalilnya surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Maksudnya apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Jadi untuk menjadi orang Islam itu, tadi baru berhenti ya. Untuk menjadi orang Islam tuh pertama kita harus kafir, harus benci, marah kepada apapun yang disembah selain Allah. Dan kita menyembah Allah semata. Dan ini penting loh. Karena banyak orang-orang yang belum paham. Mereka nyembah Allah, mereka cinta Allah. Kalau doa ke Allah nangis-nangis. Tapi ketika mereka datang ke sebuah tempat kesyirikan, mereka ikut ngelakuin itu. Sempat ngefollow. Bukan ngefollow, ngemantau gitu. Salah satu dari murid AA. Dan kaget. Dia muslim, dia rajin sholat. Ya. Dan ketika ayahnya kebetulan orang non muslim, ya. Dan ketika ayahnya meninggal, dia datang ke kuburan ayahnya. Boleh nggak datang ke kuburan orang kafir? Boleh, boleh, nggak ada masalah datang ke kuburan orang kafir, boleh. Untuk apa? Untuk ngambil pelajaran, untuk ngerenung, boleh, itu jelas. Tapi pas sudah datang ke kuburan ayahnya yang non muslim ini, kalau sekedar buat merenung itu nggak ada masalah. Tapi pas sudah datang ke kuburan ayahnya, si anak ini doa bukan ke Allah. Doanya teh ke Tuhan dari ayahnya. Kan rada-rada kumaha ya teh. Kita sebagai muslim ingatlah, wajib menyembah Allah semata dan wajib kita mengingkari apapun yang disembah selain Allah. Kalau ada muslim yang menyembah Allah tapi dia oke-oke aja dengan menyembah yang lain, maka dia hakikatnya bukan muslim. Dia masih musyrik. Dan itulah yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Jadi jangan ngira Abu Jahal and the gang teh nggak nyembah Allah. Abu Jahal nyembah Allah. Abu Thalib nyembah Allah. Semua orang musyrikin musuh Nabi SAW atau mayoritasnya menyembah Allah. Tapi mereka menyembah juga selain Allah. Maka kita sebagai muslim ingat ya, wajib kita ingkar kepada apapun yang disembah selain Allah. Kalian nanti kalau datang misalnya lagi ke sebuah daerah wisata yang mana di sana ada budaya yang isinya itu kita diharuskan melakukan ritual kepada berhala, maka di situ kita nggak boleh melakukannya, nggak boleh. Dengan alasan kita ingin menghormati tradisi, nggak boleh. Tradisi kalau udah menyangkut akidah nggak boleh. Kalau tradisi yang sifatnya adalah duniawi nggak ada masalah. Kayak tradisi apa di Indonesia kalau hari Rabu pakai baju pangsi. Hah? Pangsit? Pangsitnya apa? Oh iya. Perasaan hari Rabu mah batik. Batik mah Kamis ya. Oh gitu ya, pangsi ya. Nah itu kan nggak ada masalah karena entah ya, mungkin kalau historinya ada mistis-mistis, tapi untuk sekarang rasanya udah nggak ada orang yang pakai baju hitam gara-gara mistis pengen jadi dukun, nggak kan? Setahu nggak. Begitupun nasi tumpeng, mungkin dulunya ada mistis-mistisnya, tapi sekarang nasi tumpeng udah jadi budaya biasa aja. Syukuran nasi tumpeng makan bareng itu no problem gitu loh. Oke? Sama makan sumpit. Kalau Ustadz Aris Munandar mengharamkan makan pakai sumpit karena itu ada budaya-budaya orang kafenya, tapi Ustadz Firanda bilang nggak ada masalah karena sumpit tuh sekarang kalian makan pakai sumpit ingat apa?
ingat sushi kan. Nggak ada kalian makan sumpit ingat sama bakar menyan gitu, nggak ada kan. Jadi no problem, nggak ada masalah. Jadi kalau budaya-budaya yang sifatnya benar-benar duniawi itu no problem. Kita menghormati budaya setempat, nggak apa-apa. Selama tidak bertentangan dengan Islam dan tidak ada menggesek akidah kita. Oke, itulah inti dari tauhid, yaitu menyembah Allah semata dan ingkar kepada apapun yang disembah selain Allah. Maka harus ingat, kalau ada muslim yang menyembah Allah tapi oke-oke aja dengan berhala, dia di mata Allah masih bukan Islam, dia masih kafir. Penting ini ya, penting banget. Sampai pernah di Facebook tuh ada seorang cewek yang bilang kayak gini, saya Islam, saya nyembah Allah, tapi saya kagum kok dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang non-muslim. Hah? Kagum Jana? Padahal Allah sangat-sangat membenci dirinya dipersekutukan oleh makhluknya, oleh manusia. Lalu dia bilang kagum terhadap sesuatu yang Allah benci. Allahu Akbar. Sangat gak wajar loh kalau kalian cinta sama orang yang memfitnah ibu kalian. Sangat gak wajar. Ada orang yang fitnah ibu kalian, dikatain ibu kalian pelacur kayak, padahal ibu kalian wanita soleha, dikatain pelacur, terus kalian, oh gak apa-apa, bapak silakan sebut ibuku pelacur. Oh itu orang gila itu kalau anak kayak gitu. Ibunya dinodai dengan dikatakan pelacur, terus oke-oke aja, itu sangat gak wajar. Lalu Tuhan kita yang Maha Esa dikatain kalau Allah nikah sama Maryam atau Allah nikah sama jin. Ada beda-beda versi ya. Ada yang bilang Allah nikah sama Maryam, ada yang bilang Allah nikah sama jin, terus lahir anak malaikat, Ruhul Kudus. Ini semua adalah fitnah yang agung. Lalu kita bilang oke-oke aja kok, no problem. Ini sangat gak logis. Sangat gak logis, sangat gak wajar. Pahami itu inti dari tauhid itu, artinya kita menyembah Allah semata dan tidak menyembah siapapun selain Allah, dan wajib kita membenci apapun yang disembah selain Allah. Oke, itu inti dari opening. Sekarang mau lebih ngedalam lagi nih teman-teman. Kalau bahasa simpelnya mah, ini bahasa simpel Arizal ya. Kalau definisi dari para ulama kalian harus ambil karena itu yang paling komplit. Tapi kalau definisi simpel tentang tauhid itu pokoknya intinya apapun kembaliin ke Allah. Itu aja. Apapun kembalikan secara absolut ke Allah. Nikmat kembalikan, ingat ke Allah, syukur. Musibah kembalikan ke Allah, ingat itu takdir Allah dan Allah menghendaki hikmah. Amal soleh kembalikan ke Allah. Dosa kembali juga ke Allah dengan cara taubat. Intinya semuanya balik lagi ke Allah. Makanya tauhid itu mencakup semua aspek dalam Islam. Apapun pembahasan Islam pasti originnya adalah tauhid. Ada orang ngomong kayak gini coba, keterlaluan banget. Itu ustadz kok ngebahasnya cuma tentang nikah mulu, pembahasannya kok tentang keluarga mulu, keluarga lagi. Kapan ngebahas tauhidnya? Seakan-akan pembahasan tentang keluarga di dalam Islam tuh gak ada sangkut pautnya dengan tauhid. Padahal coba, ayat tentang keluarga, ada yang tahu gak kalian? Belum pada nikah, jadi gak tahu. Udah Ali ya. Ada yang tahu gak ayat tentang keluarga satu aja? Itu surah At-Tahrim. Ini yang agak tanda kutip ya, melampaui batas kalian dulu deh. Yaitu apa? Poligami, tentang poligami. Nabi kita SAW dulu kan beliau punya beberapa istri, dan antara sesama istri beliau tuh pernah ada yang tengkar. Aisyah, Hafsah, dan beberapa istri lainnya itu pernah ada pertengkaran. Dan ketika ada pertengkaran antara istri-istri Nabi SAW, terjadilah dialog antara istri-istri beliau dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ngasih tahu sesuatu, lalu Aisyah kaget. Ya Rasulullah, siapa yang ngasih tahu tentang dialog kami ini? Perasaan kami sembunyi-sembunyi deh ngobrolnya gitu, bahasa kitanya. Kok bisa tahu? Apa sabda Nabi SAW? Qala nabba'aniyal alimul khabir. Yang memberitahu aku tentang dialog kalian adalah Allah, yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Tuh kan, jadi balik lagi. Ketika ngobrol tentang keluarga, ya ujung-ujungnya kita ngebahas tentang Allah juga. Jadi itu kembali ke pembahasan tentang tauhid. Jadi tauhid tuh memang intinya adalah apa tadi tentang tauhid? Menyembah Allah semata dan membenci, meninggalkan apapun yang disembah selain Allah. Itu intinya. Tapi cabang-cabangnya adalah semua perintah Allah pasti akan bermuara kepada tauhid.
Jadi jangan pernah meremehkan satupun dari pembahasan Islam dengan menyatakan, alah pembahasan itu mah nggak ada hubungan sama tauhid. Bukankah perintah Allah itu dari Allah? Dan ketika kita mengamalkan perintah Allah, berarti kita lagi melaksanakan konsekuensi tauhid. Bahasanya rada susah, oke. Sendiri juga rada ngerasa kayaknya ini bahasanya terlalu berat. Akan berusaha untuk mempersimpel buat kalian. Karena diingetin lewat ceramahnya Ustadz Abdullah Zain. Jadi ada orang ngaji kitab tauhid 3 tahun. Dan beres kajian kitab tauhid udah beres. Maaf, dimatiin dulu itu. Beres kajian kitab tauhid. Siapa ini yang mikrofonnya nyala, nanti bisa di offin dulu. Ya. Beres kajian kitab tauhid 3 tahun, ada jemaah yang curhat ke Ustadz Abdullah Zain. Aku nggak ngerti apa-apa. Loh kok bisa? Ustadznya ngajarinya textbook banget, sesuai penjelasan ulama, sedangkan audiens awam. Aduh, Ustadz Abdullah Zain bilang, ini para ustadz tuh harus belajar public speaking. Jangan cuma nyalain audiens. Ustadz juga harus introspeksi ketika mengajarkan, lihat audiens. Kalau audiensnya orang-orang yang pemula, ya jangan diajarin semua isi kitab, cukup inti-intinya aja biar ngena. Maka pun mungkin kalian akan melihat pakai 2 referensi, kitab Fathul Majid sama Ustadz yang kemarin kita pakai kitabnya, ya. Jadi 2 referensi utamanya itu, tapi akan godok, akan apa godok deh? Rebus, bukan gitu. Diramu, ya pokoknya digitu-gituin supaya pembahasannya lebih mudah untuk kalian ngena gitu loh. Oke, supaya lebih aplikatif buat kita. Dan ini emang ada konsekuensinya ketika pakai bahasa yang simple gini, nanti akan ada orang-orang yang high intellect bilang, kajian Abu Takir mah terlalu rendah ilmunya, kurang berbobot. Tapi kalau pakai bahasa yang super intellect, nanti orang-orang yang inteleknya kurang akan bilang kajian Ariza ketinggian. Nabi kita itu SAW mengajarkan both, dua-duanya. Ketika beliau lagi bicara dengan orang yang intelek rendah, Arab Badui, bahasanya simple. Tapi ketika lagi ngobrol sama Abdullah bin Abbas, bahasanya tinggi. Sampai Abdullah bin Abbasnya nanya, ya Rasulullah, apa tuh arti ini? Itu kan mau menunjukkan kalau public speaking itu penting. Dan cara meramu materi untuk bisa lebih diterima sama masyarakat itu penting. Oke? Nah, ya sekarang maka Ariza akan mulai kalian ini nambah poin-poin tambahan. Inti dari tauhid tadi udah sampaikan di awal. Terus kalau secara simpelnya tauhid itu pokoknya intinya gimana biar semuanya balikin ke Allah. Nikmat apa? Syukur. Musibah sabar karena yakin itu dari Allah yang Maha Esa. Amal soleh ikhlas untuk Allah lakukannya. Dosa taubat ke Allah. Kan itu semua tauhid semua tuh. Nah, setelah kalian tahu ini, mari kita bahas beberapa dalil aja teman-teman ya. Surat 51, surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57. Ini amazing banget loh. Biasanya ustadz-ustadz ngebahas cuma ayat 56 doang. Yaitu apa? Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan yang biasanya dibahas ya. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka menyembah diriku. Langsung ada sebagian orang yang ngomong kayak gini. Kalau Allah itu Tuhan kita yang gak butuh sama apapun dari makhluknya, ngapain Allah nyiptain makhluknya terus nyuruh ibadah? Ya gak sih? Kan Allah udah maha kuasa, ngapain ciptain makhluknya? Seakan-akan Allah butuh dengan makhluknya. Sebelum muncul pertanyaan ini, Allah udah langsung ngejawab di ayat selanjutnya. Ma uridu minhum mirrizqi wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak butuh rizki dari hambaku dan aku juga gak butuh makan. Lihat ya, ayat 56 Allah bilang apa? Manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah. Akhirnya kan sebagian manusia mindsetnya, oh berarti Allah butuh sama kita ya. Langsung di ayat 57-nya Allah balas, aku gak butuh sama kalian, gak butuh rizki, gak butuh makanan. Sehingga ketika Allah menyampaikan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk menyembah Allah, itu maksudnya adalah untuk kebaikan diri kita. Ngapain Allah ciptakan jin dan manusia? Buat apa? Ya terserah Allah. Dan Allah Tuhan kita, pemilik alam semesta,
pengatur segala sesuatu, pemilik mutlak apapun yang ada di alam semesta ini, ya terserah Allah mau ngapain dong. Kita mah nggak bisa objek Allah, nggak bisa apa namanya, nggak bisa, we cannot object, ya, nggak bisa ngedebat lah, nggak bisa debat, nggak bisa ngasih saran ke Allah mah. Allah mah udah maha bijaksana. Ketika Allah ngasih tahu kita diciptakan untuk menyembahnya, ya udah tinggal patuh aja. Dan itu kembalinya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Karena Allah bilang Allah nggak butuh dengan kita. Allah nggak butuh makanan, Allah nggak butuh rizki, kata Allah di ayat ke-57-nya. Jadi kita diciptakan untuk ibadah, tapi bukan berarti Allah butuh ibadah kita. Allah ciptain kita, terserah Allah. Tapi Allah nyuruh kita ibadah untuk kebaikan kita. Simple. Dan kalau kita mau patuh sama Allah, Allah kasih ganjaran paling pertamanya apa? Gak ngomongin surga neraka dulu deh. Yang paling pertama Allah kasih adalah apa? Kehidupan yang enak. Kehidupan yang enak. Dalam kesempitan hidup, dia merasakan ketentraman juga. Bukan berarti orang yang soleh gak stres ya. Orang soleh juga bisa stres, bisa depresi. Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Cuman di dalam depresi itu dia tetap menemukan ketentraman. Dimana saat dia depresi, saat dia stres, dia ingat ujian stres dan depresi ini akan menjadi pahala yang besar untukku. Sehingga di sela-sela depresi dan stresnya, hati ini tenang gitu. Walaupun sampai ujung-ujungnya karena saking depresinya dia gila, ya nggak dosa. Dia masih tetap dapat pahala atas kesabarannya menghadapi stres dan depresi tersebut. Dan ketika gila udah gak akan dicatat lagi kan dosa pahalanya. Tapi dia udah sukses untuk sabar selama masa-masa depresinya. Itu jadi pahala besar. Allahu Akbar. Allah tuh baik banget ke kita. Baik teman-teman. Nah sekarang mari kita lihat beberapa contoh real tentang kuatnya tauhid seseorang. Kalau di antara contoh ini ada contoh tentang AA bukan berarti ngaku kalau tauhid AA kuat, tapi ini sekedar contoh untuk jadi pelajaran buat kalian, oke? Yang pertama ini masalah sedekah, teman-teman. Sedekah. Ada di dalam hadis yang sahih, ada seseorang yang lagi jalan tiba-tiba ada suara yang lagi ngomong gitu. Awan, pergilah ke ladang si fulan. Jadi ini ada orang lagi jalan, tiba-tiba dari awan ada suara teriakan. Awan, pergilah ke sawah si fulan, ke ladang si fulan. Kayaknya orang ini ngeliat, ada yang ngomong di awan gitu ya. Diikutin, ini kisah nyata, sahih ini hadisnya. Diikutin, sampai awannya berada di atas ladang seseorang. Kemudian si air itu nurunin hujan, dan di ladang tersebut banyak batu-batuan yang tersusun sehingga si air tersebut tertampung di antara batu dan airnya tuh ngalir ke ladang-ladang sehingga mudah si sawahnya terkena air. Ininya perairan di sana tuh bener-bener enak banget gitu loh. Bukan dari mesin tapi langsung dari hujan gitu. Dari hujannya turun terus. Lalu si orang ini yang pendatang tadi ngedatengin petani tersebut. Wahai Fulan, siapa namamu? Akhirnya petaninya bilang, nama saya Fulan. Kenapa nanya tentang namaku? Terus si pendatang tadi bilang, tadi pas aku lagi di jalan, aku ngedenger ada suara dari awan yang nyuruh awan tersebut untuk pergi ke ladangmu. Kan ini ajaib banget. Ada yang ngomong dari awan. Siapa yang biasanya yang ngomong di awan? Malaikat. Dan malaikat tuh bisa ya. Malaikat tuh tampil dalam hidup kita bisa dalam 3 hal. Pertama dalam bentuk manusia, ini paling jarang, tapi terjadi sama beberapa orang, diantaranya ke Maryam, ya kan kedatangan malaikat dalam bentuk manusia. Kedua, malaikat datang dalam bentuk apa? Suara. Kalau kalian lagi diem tiba-tiba ada suara yang ngomong, itu kemungkinannya 2. Pertama jin, kedua malaikat, ya. Ketiga adalah dengan bisikan hati, dan ini yang paling sering karena kita semua punya malaikat korin. Dan itu malaikat ngebisikin kebaikan di hati kita. Nah, ini malaikat di awan ngomong, awannya suruh pergi ke sana. Nah, akhirnya orang ini nanya, kenapa kamu kok bisa kayak gitu sampai awan aja ngairin, ngehujanin kamu? Akhirnya si petani ini bilang, baiklah karena kamu nanya, aku akan ngejawab. Aku kalau dapat hasil panen, membagi hasil panenku menjadi 3. 1/3 untuk keluargaku,
sepertiganya lagi aku sedekah, dan sepertiganya lagi aku untuk investasikan. Bisa buat tabungan, bisa buat investasi lah kalau bahasa kita nih. Itu cara membagi hartaku. Allahu Akbar. Dia yakin banget ke Allah bahwasanya Allah akan menggantinya. Dan kita udah bahas ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Firanda, wajib ketika kita sedekah atau beramal soleh pada umumnya wajib meyakini kalau Allah akan ngebalas kita di akhirat dan di dunia. Wajib. Gak boleh loh kalau kalian sedekah terus kalian bilang, saya mah yakin Allah akan ngebalas di akhirat, kalau dunia mah gak akan Allah kasih, belum tentu Allah kasih. Gak boleh ngomong gitu. AA nggak pernah ngomong dunia mah nggak akan Allah kasih. Nggak, AA bilangnya dunia mah nggak akan Allah kasih dengan warna yang sama. Artinya kita sedekah 10 juta, bisa Allah ganti 100 juta, bisa juga Allah ganti dengan cara yang lain. Sehat, ketentraman dalam keluarga, mobil gratis, bisa. Tapi pasti Allah jamin di dunia dan di akhirat. Nah, ketika seseorang sedekah, kemudian dia yakin Allah akan ngebalas sedekahnya, dia sebenarnya sedang mengamalkan poin tauhid yang sangat penting, yaitu apa ayatnya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa sifat Allah yang tidak mengingkari janjinya? Apa? Kira-kira apa ya? Al-Haq. Al-Haq salah satunya. Nama Allah Al-Haq, yang maha benar, janjinya, perbuatannya, Al-Haq. Berarti ketika seseorang sedekah kemudian yakin Allah akan ngebalas, dia lagi ngamalin konsekuensi tauhid nggak? Lagi. Makanya pentingnya belajar tauhidnya, karena ya gini, ada orang yang ketika sedekah mungkin tujuan sedekah adalah satisfaction aja. Kan sebenarnya kalau kita kafir nih, na'udzubillah, kalau kita kafir, ada orang miskin terus kita kasih sedekah, bahagia nggak hati kita? Bahagia. Senangnya bisa berbagi, itu kan. Nah, orang yang nggak punya tauhid, ketika berbuat baik, tujuannya adalah satisfaction, nikmat di hati. Kalau orang Islam, tujuan utama dari berbuat baik adalah apa? Ridho Allah, cinta Allah. Masalah bahagia di hati itu plus bonusnya. Jadi ingat, semua amal soleh ujung-ujungnya bermuara kepada tauhid, teman-teman. Makin tauhid kuat, makin amal soleh kita gencar. Tadi udah izin ke murid A, tapi murid A-nya nggak mau dikasih tahu, ya udah kasih tahu aja deh. Tapi nggak nyebut namanya ya. Jadi, atau ini contoh yang buruk dulu deh. Punya salah satu, nggak mau bilang murid atau teman atau guru, takutnya kalian jadi menduga-duga mereka-reka ya. Tapi ini jadi pelajaran aja buat kita. Lihat. Mending contoh yang baik dulu atau yang buruk dulu ya? Buruk dulu ya? Oke. Ada salah satu fulan yang aku kenal. Usianya ya masih sangat-sangat belia. Tapi dia bisa ngasilin dalam sebulan tuh di atas 40 juta. Di atas 40 juta. Tapi ya Allah, sangat pelit. Sangat pelit. Untuk beli hal yang sifatnya tuh bagus. Itu bener-bener gini ya, kalau bagus karena branded ya jangan. Tapi kalau bagus karena kualitas, lakukan kalau emang kita punya duitnya. Jangan menyengaja beli barang yang sangat gak berkualitas hanya karena ingin ngirit. Ya kalau kita punya uang misalnya 50 juta per bulan, lalu kita butuh untuk membeli motor, ya jangan beli motor second hand, apalagi last hand gitu ya, baru dipakai langsung hancur gitu. Beli yang baru. Lah ini, lihat bagaimana orang ini punya dapat 50 juta plus per bulan, tapi pelitnya minta ampun, akhirnya stres sendiri. Dan lihat, sedekah jarang, mau beli ini itu banyak perhitungan. Akhirnya uang ngumpul, dipakai buat investasi, gagal, rugi, stres lagi. Lihat gak sih? Dapat uang 50 juta, kalian senang gak 50 juta per bulan? Senang ya? Tapi kok ujung-ujungnya malah stres ya? Gak disedekahin, tapi malah mau belanja juga ngirit stres. Gak sedekah juga, itu keburukan. Diinvestasikan takut gagal, terus rugi,
Stres semua, bayangin 50 juta teh stres kabeh. Tapi ada juga orang yang dapatnya cuman sewajarnya saja. Dan ngomong dan itu ya, ketika ada sebagian yang diinvest dan sebagainya justru malah dipakai akhirnya untuk maksiat. Jalan-jalan ke tempat yang Allah murkai. Ya seperti itu. Kalau kita nggak menggunakan hidup kita untuk ketaatan, setan akan bimbing kita ke jalan yang menuju kecelakaan gitu loh. Kasih contoh lagi, ini murid Arizal, lulusan dari Institut PIP gitu ya, nggak perlu disebut ya, anak pertambangan dan kerja di tambang emas di Kalimantan. Gaji beliau tuh sekitar 11 juta atau sekian lah, nggak tahu ya Arizal. Nah, beliau ini awalnya yang tahu ya, berdasarkan ya karena sering ngobrol gitu, suka perhitungan banget. Tapi mungkin setelah ngedengerin beberapa kajian Arizal, dia akhirnya malah minta gitu. Apa ladang amal yang bisa saya lakukan? Akhirnya kasih tahu beberapa ladang amal, kan suka itu yang nge-share ya. Ini kalau yang mau transfer ke Arizal buat nge-posting TikTok, itu bukan buat pribadi Arizal ya. Jadi nggak pernah ngemis ke murid Arizal, ya Allah. Akan berusaha sebisa mungkin kalau ke murid itu ngasih. Bahkan kalau ada murid yang lebih kaya dari Arizal, pingin kalau lagi ke restoran yang bayar. Karena lebih enak jadi orang yang ngasih daripada yang minta kan. Tapi ketika dia ngedesak pingin ladang amal, mikir ladang amal yang paling besar pahalanya apa? Kitab Fathul Bari. Lagi butuh kitab Fathul Bari yang versi baru. Beliin dia. Dia mau ngebeliin Arizal 50 jilid teman-teman. 50 jilid itu harganya berapa? 7 jutaan, Masya Allah. Dan ini teman-teman, ketika sedekah dan kita niatnya yakin Allah pasti ngebalas, itu adalah konsekuensi tauhid. Dan yakin sama Allah. Ketika kita sedekah, itu akan membuat kita jadi terhalang dari menggunakan harta kita untuk jalur yang salah. Percaya deh. Tapi ingat, sedekah ada teorinya. Masih ingat teorinya, Sok? Narendra? Kalau kita dapat gaji 1 bulan misalnya 3 juta, gimana cara nge-manage uangnya? Pertama kewajibannya dituntasin dulu. Kewajiban dulu tuntasin, misalnya sebulan kewajibannya berapa? Misalkan 2 juta. 2 juta. Habis itu? Terus maksimal sedekahnya setengah dari sisanya. Setengah dari sisa, bagus gitu ya. Jadi ingat dong, kalau kalian sedekah dengan cara ini, percaya deh gak akan pernah nyesel. Sedekah tuh, kalian dapat gaji sebulan 5 juta. Pertama jangan dulu mikirin sedekah. Pertama mikirin dulu kewajiban, nafkah untuk anak, istri. Ya, atau orang tua kalau miskin. Kalau kaya berarti orang tua nggak usah dinafkahi, kalau miskin nafkahi orang tua. Nah, misalnya dari 5 juta dipakai sebulan tuh 3 juta, sisa kan 2 juta ya. Nah, dari 2 juta itu sedekah maksimal 50%. Kenapa nggak boleh lebih? Karena kalau lebih dilarang oleh para ulama. Gak boleh kalian sedekah lebih dari 50% kecuali kalau kalian Abu Bakar atau orang yang selevel Abu Bakar. Karena kalau kalian sedekah lebih dari 50% dari harta yang tersisa, kemungkinannya 2. Pertama, itu takutnya memudaratkan. Kedua, khawatirnya kita nyesel. Beramal soleh tapi nyesel gitu. Makanya maksimal 50% dalam sedekah itu. Dari sisa yang kita miliki. Bukan 50% dari gaji. Kalau 50% dari gaji nantinya malah nggak cukup untuk nafkah kita sendiri. Dapat 2 juta per bulan, 1 juta dipakai sedekah. Padahal kita butuhnya 1,5 juta. Akhirnya kita malah jadi minus. Jangan, nggak boleh. Dan ngasih saran ke kalian, nggak usah 50%. Nggak usah. Bahkan nggak usah 30%. Kayak kisah tadi. Kisah tadi kira-kira sedekahnya berapa persen? 50% loh. Kenapa? Kan anggap aja kan dia dapatnya 3 juta ya. Sepertiga dia pakai buat keluarga kan ya. Berarti sisanya tinggal 66% kan. Dari 66% itu kan dibagi 2, sepertiga laginya untuk 66 itu berarti setengahnya berapa? 33 kan? 33-nya dia buat invest lagi, buat ditabung lagi, dan 33-nya lagi buat disedekahin. Berarti dia sedekahnya 50%. Ngerti gak kalian ini? Emang dia baginya sepertiga, tapi sebenarnya itu adalah setengah dari yang tersisa. Ngerti gak kalian?
Asli. Yo yang masih ngahulang matematika berapa kalian dulu UN? Aduh baru ngeh loh. Iya ya. Waktu si orang ini ngebagi sepertiga itu tuh berarti sedekahnya setengah dari sisa pisan gitu. Sesuai dengan sedekahnya Umar. Nggak nyuruh kalian segitu. Cuma pengen coba kalian ngelatih deh ya. Kalian dapat berapa? Kalau dapat misalnya sebulan 2 juta dan kebutuhan itu 2 juta, ya udah nggak usah sedekah. Jangan sedekah. Atau kalian gaji misalnya 3 juta, kebutuhan 3,5 juta, jangan sedekah. Dosa kalau kalian sedekah. Nanti anak istri nggak terpenuhi. Misalnya ini yang real aja, real ya. Kalian gaji 5 juta, kalian butuh 3 juta, sisakan 2 juta nih ya. Dari 2 juta itu 10% aja. Gak bisa 10%, 5% aja. Gak bisa 5%, 1%, gak apa-apa. Latih. Walaupun cuma 10%, percaya deh kalau kita ngerutinin itu ya Allah jadi kebaikan banget. Jadi kebaikan yang luar biasa. Dan ingat, Allah gak akan balas di akhirat doang, tapi dunia demi Allah akan Allah balas. Dan ini adalah keyakinan kita terhadap tauhid. Nih 3 hari lagi masuk Minggu malam itu masuk 10 hari awal Zulhijjah. Itu kesempatan buat beramal soleh. Bahkan nih anda ya, kalian nih sepanjang tahun gak mau sedekah deh. Sepanjang tahun saya gak mau sedekah. Uangnya dikumpulin aja, biar pas 10 hari awal Zulhijjah saya bisa sedekah. Itu kalian sedekah di 10 hari awal Zulhijjah, pahalanya bisa lebih gede daripada kalian sedekah di luar 10 hari Zulhijjah setiap hari. Kenapa? Karena nggak ada waktu yang lebih Allah cintai untuk kita beramal soleh lebih daripada 10 hari awal Zulhijjah. Bahkan melebihi pahala beramal soleh di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan tuh cuman menang dari bulan Zulhijjah dari apanya? Dari Lailatul Qadar doang. Tapi Lailatul Qadar tuh waktunya kita nggak tahu kapan. Sedangkan 10 hari awal Zulhijjah tuh full 10 hari awal Zulhijjah, pahalanya lebih spesial daripada di bulan Ramadan, kata Ibnu Qayyim. Dan ingat ya, kalau kalian mau Lailatul Qadar, menurut sebagian ulama yang dilipat gandakan itu cuma pahala sholat, itikaf, baca Quran, dan zikir. Adapun sedekah nggak dilipat gandakan, kata sebagian ulama. Kalau 10 hari awal Zulhijjah semua amal, sedekah, zakat, bakti orang tua, semuanya dilipat gandakan lebih dari Ramadan. Kebayang tuh? Wow. Kalau kalian sedekah di 10 hari awal Zulhijjah tuh kesempatan yang luar biasa banget. Sok yang mau nanti bisa nerima untuk misalnya kalian mau buat donasi TikTok. Nah, TikTok dikasih donasi buat ngeboost postingan dakwah Rizal, dan sehingga makin menyebar, itu luar biasa banget. Tapi ingat, nggak boleh memudaratkan. Ya, mau ngasih contoh lagi. Ini konsekuensi tauhid, yakin sama takdir Allah ya teman-teman. Maaf kalau ini agak panjang, tapi ingin benar-benar ngedalamin ini biar kalian tahu contoh-contoh ya keyakinan kita terhadap tauhid ini, yaitu Allah yang kita kembalikan semuanya padanya. Daniel Yusuf. Di sini ada Daniel Yusuf dua-duanya, tapi yang maksud adalah Daniel Yusuf anak Arizal, si kembar. Ketika hamil 6 bulan kena twin to twin syndrome. Yusuf dari anak kembar Rizal, Yusuf lebih gede daripada Daniel. Yusuf makanin makanannya Daniel di dalam perut istri Rizal, sehingga Daniel nutrisinya diambil sama kakaknya. Kebayang nggak kalau kayak gitu? Gelut kan di dalam perutnya. Jadi Yusuf makin gendut, Daniel makin kurus. Kata dokter, ini ada 2 solusi. Solusi pertama adalah operasi ke Singapura. Harga kurang lebih 100 juta. Yaitu untuk diputus antara Yusuf dan Danielnya, diputus apanya gitu yang diputus, sehingga nanti Daniel bisa dapat nutrisi sendiri, Yusuf bisa dapat nutrisi sendiri. Tapi potensi suksesnya cuma 20% kalau nggak salah. Dan kalau gagal mati dua-duanya. Itu anak Rizal. Kedua, tunggu sampai semaksimal mungkin. Tapi kemungkinan besarnya prematur. Kalau prematur, penyakitan. Kebayang nggak kondisi gitu gimana pas dikasih tahu gitu? Istri sama Rizal deg banget, ya Allah. Ke Singapura keluar 100 juta, tapi kemungkinan besar meninggal. Didiemin, prematur. Bahkan kalau prematurnya 6 bulan, 7 bulan bisa meninggal juga. Wah. Apa yang Rizal lakuin teman-teman? Yakin dengan janji Allah, Allah akan nolong ketika kita sedekah.
Ketika kita sedekah, niat utamanya apa? Ingin dapat ridho Allah. Tapi boleh nggak diniatin duniawi? Boleh, nggak ada masalah. Niat sekunder. Dan gak apa-apa, malah harusnya gitu kalian ketika sedekah tuh niat ingin mencari cinta Allah plus ingin dihilangkan dari musibah, ingin dimudahkan segala sesuatu, itu harusnya dimasukin ke niat kita sebagai konsekuensi dari kita meyakini Allah al-haq, Allah yang janjinya benar. Sedekah ke salah satu murid Ahrizal yang emang miskin, sedekahnya berapa? Cuma 500 ribu. Cuma 500 ribu. Sedekah. Dan ketika sedekah nggak bilang tolong doain, enggak, sedekah aja udah. Apa yang terjadi setelah itu? Beres sedekah dia ngechat, makasih banget, dia sampai nangis-nangis terus ngedoain padahal nggak minta didoain sama sekali. Dan Masya Allah teman-teman, Yusuf dan Daniel bertahan sampai 36 minggu. Dan itu usia yang udah relatif aman untuk keluar. Dan itu Tesifa istri Ahrizal, keluar darahnya, darah yang menjelang lahirnya itu pas lagi kontrol. Pas lagi kontrol ke rumah sakit. Bayangin kalau keluar darahnya di rumah dan harus ke rumah sakit, itu bisa berojol di jalan itu ya. Sebagaimana siapa yang kemarin itu istrinya murid Ahrizal itu kerasa di jalan, kemudian datang ke bidan, 10 menit kemudian lahir. Itu kalau telat bisa di jalan jatuh bayi. Ini anak Ahrizal, Yusuf dan Daniel bisa bertahan sampai 36 minggu. Dan keluar darahnya tuh pas bertepatan banget lagi kontrol. Jadi nggak usah capek-capek bolak-balik lagi. Emang lagi kontrol ke situ, pas beres kontrol lagi ke WC keluar darah, langsung lahiran. Save berapa juta, berapa puluh juta save tuh. Gak jadi harus ngeluarin 100 juta lewat sedekah. Karena yakin dengan pertolongan Allah, itu konsekuensi tauhid teman-teman. Ingat ya, musibah menimpa kita bukan karena kita melakukan dosa aja, tapi karena kita meninggalkan hal yang sunnah, itu kita bisa kena musibah walaupun gak dosa. Contoh, dulu ada seorang ulama tabi'in yang digigit kalajengking. Mikir, kenapa saya digigit kalajengking? Oh iya, tiap hari aku baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hari ini aku enggak, digigit kalajengking. Sahabat Nabi SAW mau itu blokade Persia, nggak sukses untuk apa namanya tuh? Futuh Thailand. Menguasai Persia tuh nggak sukses. Gara-gara apa? Lupa siwakan. Jadi gara-gara kita meninggalkan sunnah, itu bisa kita ditimpa musibah, tapi tentunya bukan karena dosa, tapi untuk reminder kita untuk perbanyak amalan sunnah gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kita ketika ngelakuin hal yang sunnah, ingat itu mah konsekuensinya udah Allah akan balas di akhirat dan di dunia. Masih ingat bagaimana dulu ada orang yang sedekah 120 dinar ke sepupunya. Dia pingin zina sama sepupunya, cantik banget. Terus dia bilang ke sepupunya, oke, aku mau sedekah ke kamu 120 dinar, mau minjemin 120 dinar itu berarti sekitar berapa? 600 juta ya. Aku mau deh ngasih kamu 600 juta rupiah, kata si sepupu ini, tapi kamu harus serahkan dirimu padaku. Pas mau zina gak jadi, dan dia asalnya mau minjemin gak jadi minjemin, jadinya dikasihin aja. Terus akhirnya beberapa waktu kemudian dia ditimpa musibah berupa terjebak di dalam gua. Kemudian karena amal soleh itu akhirnya guanya kebuka lagi. Nyawa selamat gara-gara sedekah. Dan itu adalah konsekuensi dari tauhid kita yang kuat terhadap Allah. Baik, itu poin-poinnya. Sekarang lihat kamu poin yang lain. Nah, ini salah satu poin yang baru kepikiran sama Ahrizal. Dan baru ngeh gitu, begitu betapa sayangnya Allah ke kita. sama Bintang sama Dava lagi 3an di sini. Terus habis itu sama Dava di sini ngobrol 2an, suaranya rada-rada kecil. Dava dikacangin. Sedih gak Dava? Sedih ya. Tahu Nabi SAW bersabda, kurang lebih maknanya, janganlah orang yang lagi 3an berbicara hanya dengan 2an saja. Karena itu akan bikin yang orang ketiganya sedih. Kecuali kalau izin dulu. Ya, itu perintah hadis dalam beberapa hadis. Intinya adalah Nabi SAW ngelarang 3 orang untuk ngobrol cuma 2an doang dan yang satunya dikacangin, kecuali kalau izin dulu. Lihat dari perintah ini. Mikir gitu, ngerenung. Ini perintah Nabi SAW pasti dari Allah kan. Terus saya mikir, apa hikmahnya dari Allah ngelarang ini? Poin nomor 1.
Allah nyuruh kita husnudzon nggak? Husnudzon ya, Allah nyuruh ya. Padahal kan harusnya kalau emang Allah nyuruh husnudzon, harusnya kalimat hadisnya gini. Kalau ada 3 orang, 2 orang lagi bicara, harusnya orang yang ketiga hendaklah berhusnudzon. Harusnya gitu kan ya, harusnya. Tapi kok ini enggak ya? Di ayat yang lain Allah nyuruh husnudzon, tapi di hadis ini Allah nyuruh nabinya SAW untuk ngasih tahu kalau lagi ada 3an, yang 2an jangan ngobrol, yang satunya dikacangin. Ate mikir gitu. Dan baru menemukan Allahu Akbar. Allah memang menyuruh kita untuk husnudzon. Tapi Allah tahu kelemahan mental dan psikis kita. Allah tuh alim al-khabir, yang maha mengetahui lagi maha mengenal kondisi psikis hamba-hambanya. Dan Allah sayang kepada hambanya. Walaupun Allah nyuruh hambanya untuk husnudzon, tapi Allah tahu kalau hambanya itu lemah untuk selalu berhusnudzon. Makanya Allah nyuruh 2 orang tadi untuk tidak berbicara kecuali dengan izin yang ketiga. Dan ketika minta izin ke yang ketiga, apa efek positifnya? Si orang ketiga ini akan ngomong, kalian berdua lagi ingin ngobrol, tapi kalian minta izin ke aku ya. Berarti kalian tuh peduli banget sama perasaan aku. Kalian tuh empati banget sama aku. Kira-kira orang yang ketiga ini bakalan cinta gak sama 2 orang ini? Ya, jadi makin cinta. Dan Allah menyuruh nabinya SAW untuk menyampaikan hadis tersebut tidak lain adalah untuk menjaga ukhuwah antara kita. Karena Allah sayang dengan kita. Oh, itu ya. Dan masih banyak perintah Allah apapun yang kembali lagi kepada ini mah karena Allah baik banget. Allah nyuruh ini karena Allah baik banget. Allah kenal hambanya. Allah ngelarang ini karena Allah baik banget. Allah ngelarang hambanya karena Allah sayang. Dan itu terjadi dalam semua perintah dan larangan Allah, teman-teman. Itulah kalau tauhidnya kuat, ujung-ujungnya ke Allah. Bukan masalah duniawi lagi. Orang-orang kafir banyak yang konten-konten yang viral-viral gitu di TikTok ya. Orang-orang non-muslim, kami ingin menjauhi dosa masturbasi. Kenapa? Karena dengan menjauhi dosa masturbasi, otak jadi semakin cemerlang, pandangan bisa lebih tajam, bla 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 bla. Kalau orang mukmin menjauhi dosa itu, dosa zina dan sebagainya, karena takut dengan Allah. Masalah dia jadi cerdas kek, masalah dia jadi nggak kena HIV kek, itu mah masalah lain, masalah sekunder. Tapi intinya ketika menjauhi dosa, dia karena takut sama Allah. Dan itu terjadi karena punya tauhid yang kuat. Kalau tauhid kita nggak kuat ketika kita menjauhi dosa, niatnya bukan itu. Kenapa kamu nggak mau zina? Takut HIV. Kenapa kamu nggak mau masturbasi? Takut nanti intelek saya berkurang. Kenapa kamu nggak mau pacaran? Takut ngabisin duit. Kan alasan-alasannya gitu semua. Kalau nggak punya tauhid. Tapi kalau tauhidnya kuat, kenapa kamu nggak mau ini? Jawabannya karena aku takut sama Allah. Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Itulah konsekuensi dari kita mempelajari tauhid, teman-teman. Efek positif dari mempelajari tauhid adalah semuanya balikin ke Allah dan hati akan tentram, insya Allah. Ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak? Perintah dan larangan Allah satu ya, yang berusaha untuk menguak hikmahnya dari sisi tauhidnya. Coba ada, Dafa? Perintah. Bakti kepada orang tua. Itu mah terlalu jelas ya. Bakti ke orang tua mah. Yang jelas bukan agar orang tua ngasih kita warisan yang lebih banyak, yang nggak boleh kalau itu. Oke, tapi itu kayaknya contoh yang pengen sampaikan ke kalian ya. Dan nah, ini juga masuk ke nilai tauhid juga dalam tadabbur surat Yusuf. Yang baru ngeh lagi kita lanjut dalam tadabbur surat Yusuf ya teman-teman. Dan ini ada nilai tauhid yang sangat-sangat luar biasa. Ngelihat di sini ya. Waduh, ini kalian nomor 1 semua nih di sekolahnya. Cerdas-cerdas. Masya Allah teman-teman. Nabi Musa dan Nabi Yusuf sama-sama masuk air. Iya nggak? Kalau Nabi Yusuf masuknya ke air apa? Kalau Nabi Musa masuknya ke air? Sungai. Sama-sama air ya. Tapi kalau Nabi Yusuf airnya menggenang. Sehingga kalau Nabi Yusuf mau selamat harus apa? Harus ada orang yang ngambil. Kalau Nabi Musa airnya jalan. Nabi Musa yang ngedatengin istrinya Firaun. Bagian sini mungkin gak terlalu relevan sama kita ya. Mungkin kurang relevan sama kita. Tapi lihat di bagian selanjutnya. Lihat bagaimana Allah menyampaikan
rahasia dari ayat-ayatnya yang itu begitu dalam, teman-teman. Amazing banget bener ketika ngerenungin ayat ini. Nabi Musa diambil sama istrinya Firaun, atau Nabi Yusuf dulu deh. Nabi Yusuf diambil sama siapa? Sama siapa? Sama pedagang. Terus pedagangnya ngapain? Bukan memperbudak, ngejual ke Al-Aziz, ke Raja Mesir kan ya. Dan Raja Mesir ngeliat Nabi Yusuf ini, Yusuf yang masih kecil ini, orangnya cerdas banget, intelek. Cerdas, intelek. Seneng banget ini. Raja tuh sama Nabi Yusuf tuh seneng banget. Ih, ini cerdas banget. Ganteng, cerdas, intelek, fasih. Wow. Akhirnya Raja ngomong apa coba? Ke istrinya. Raja ini ngomong ke istrinya, akrimi mathwahu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Raja ngomong ke istrinya, tolong muliakan anak ini, barangkali dia bisa kita angkat jadi, barangkali dia bermanfaat untuk kita untuk jadi budak, atau dia bisa kita adopsi menjadi anak kita. Oke, siapa yang ngomong gitu? Al-Aziz ya. Al-Aziz yaitu raja ngomong, ini anak, kalau bahasa kitanya gini, ini anak udah ganteng, fasih, cerdas, nyenengin, ngomongnya enak banget, udah deh. Pokoknya muliakan dia. Dia cocok banget, bisa jadi budak kita atau dia jadi anak adopsi kita. Paham sampai sini? Sekarang mari kita pergi ke Nabi Musa. Yang dari mana Nabi Musa siapa awalnya? Istrinya Firaun. Istri Firaun kan gak punya otoritas ya. Sehingga gak mungkin kok istri Firaun nyuruh ke Firaun, hei suamiku, nih jadiin anak. Gak bisa kan. Tapi istrinya hanya bisa memberi saran. Kalau tadi Al-Aziz yang di kisah Nabi Yusuf ngasih saran atau nyuruh ke istrinya? Nyuruh, punya otoritas. Hei istriku, ini anak mantep nih. Udah, bisa jadi budak kita atau jadi anak kita. Kalau Asia, istrinya Firaun sebaliknya. Asia tuh nggak bisa nyuruh Firaun, tapi bisa ngasih saran. Lah takut dulu, woi suamiku jangan dibunuh, kasihan. Itu bahasa kitanya, jangan dibunuh, lah takut dulu. Asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Kalimatnya persis. Barangkali nanti bayi ini bisa ngasih manfaat buat kita jadi budak, atau kita adopsi jadi anak. Secara logika ya. Nabi Yusuf kan cerdas, intelek, ganteng, wow pokoknya semuanya. Kira-kira cocoknya jadi anak angkat, aja anak adopsi atau jadi budak cocoknya? Anak adopsi. Tapi realitanya justru Raja Mesir malah ngejadiin Yusuf sebagai budak. Sedangkan di kisah Nabi Musa, ini anak cadel, bayi cadel. Bukan cadel apa, kena kan dalam kisah tafsir Ibnu Katsir disuruh minum susu atau makan api kan ya, dan akhirnya Nabi Musa asalnya mau minum susu tapi sama Jibril ditepis, akhirnya ngambil itu api dan akhirnya dimakan, akhirnya kan lidahnya itu cacat kan Nabi Musa lidahnya akhirnya gara-gara itu. Terus budak juga Bani Israel, dan yang minta yang ngasih saran tuh istrinya Firaun, bukan Firaunnya. Kira-kira potensinya bakalan jadi anak adopsi atau jadi budak nih Nabi Musa? Budak harusnya, tapi realitanya Nabi Musa jadi apa? Anak adopsi. Coba poin penting di sini yang Allah hendak sampaikan ke kita tuh apa? Kadang kita punya skill, kita punya potensi, kita punya segala macam kelebihan dari orang-orang lain, tapi justru Allah ngasih kita dunia sedikit. Seperti Nabi Yusuf. Cerdas, ganteng, fasih, nyenengin, tapi malah jadi budak. Tapi Nabi Musa yang merupakan anak dari budak Bani Israel, bayi, cacat lidahnya, gak bisa apa-apa, lemah, tapi malah diangkat menjadi anak adopsi. Di sini Allah hendak memberi ajaran pada kita. Kalau kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, padahal kita udah ikhtiar maksimal dan kita punya potensi, sabar. Kita jangan ngomong gini, bagaimana mungkin aku gagal? Aku kan cerdas, aku punya ini, kok aku bisa gagal dari saingan-sainganku yang lain yang gak punya apa-apa? No way, bukan gitu teman-teman. Allah ingin kita sabar.
Allah menghendaki kita ketika kita udah punya semuanya, tapi kita kalah sama saingan-saingan lainnya. Itu adalah cara Allah untuk membuat kita sabar atas apa yang diterima di dunia ini. Dan ketika kita lemah, kemudian kok kita malah dapat ya. Saya lemah, saya nggak punya apa-apa, tapi kok dapat kayak gini banyak banget. Ingat kisah Nabi Musa, di situ kita harus jadi orang yang bersyukur kita. Jangan jadi sombong, aku nggak punya apa-apa, tapi aku dapat gini. Maka aku harus bersyukur ke Allah sedalam-dalamnya. Jangan jadi orang yang ngerasa hebat. Dan ketika kita gagal, jangan jadi orang yang minder. Kemudian ngerasa kesel, dengki dengan orang yang ngalahin kita. Karena Nabi Yusuf, kayaknya gak ada orang yang secerdas Nabi Yusuf dan sekeren Nabi Yusuf pada zamannya. Gak ada. Nabi Yusuf tuh dapat, menurut sebagian ulama, Nabi Yusuf kan ada hadisnya, Nabi Yusuf tuh dapat setengah keindahan kan. Menurut sebagian ulama tafsir, setengah keindahan tuh maksudnya apa? Allah ciptakan keindahan nih. Alam ini indah ya. Semua keindahan ini itu cuma 50%. Dan 50%-nya ada di wajahnya Nabi Yusuf. Kebayang gak indahnya gimana? Kita ngelihat kucing yang imut banget. Itu cuma berapa persen? Gak nyampe 0,1 juta persen itu kucing yang indah ganteng banget ya. Nah ini dari semua keindahan alam yang ada di dunia ini, setengahnya, ada 50%-nya ada di wajahnya Nabi Yusuf. Wow. Itu kan udah gak ada yang ngalahin. Tapi menurut sebagian ulama, maksud Nabi Yusuf diberi setengah keindahan adalah setengah keindahan Nabi Adam. Itu tafsir yang lebih kuat sebenarnya ya. Tapi tetap aja Nabi Yusuf tuh ganteng banget. Bahkan kita nanti di dalam surga akan diserupakan dengan Nabi Yusuf dan Nabi Adam, kata Nabi SAW. Berarti kan ganteng banget gitu lah. Tapi ternyata jadi pembantu. Ya udah, jalani hidup aja. Dan Nabi Yusuf tuh enak banget. Nanti kita, walaupun nanti akan dibahas lagi, tapi ini sekadar spoiler sedikit aja. Nabi Yusuf itu bahagia ketika di sumur, bahagia juga ketika di penjara, bahagia juga ketika jadi raja, ketika jadi bendahara, bahagia juga ketika divonis zina. Apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Jadi semua aspek kehidupan Nabi Yusuf itu indah. Ingat ya, ini poin penting buat kalian. Kalian punya skill, kalian hebat, kalian punya segalanya, tapi kalian gagal, ingat Nabi Yusuf. Sama itu posisinya Nabi Yusuf. Bukannya jadi anak adopsi, malah jadi pembantu. Nabi Musa gak punya apa-apa pada saat beliau masih bayi. Lidahnya juga rusak gara-gara api. Jadi anak adopsi Firaun. Udahlah. Hidup di dunia mah, ingat itu mah ujian. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Enak hidup ini insya Allah. Baik, itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman. Masih ada sekitar 10 menitan buat kalian nanya pertanyaan baik tentang materi atau di luar materi. Oke. Bagaimana cara ninggalin musik? Caranya pertama, kalau bisa langsung deketin Quran itu bagus banget. Tapi kalau belum bisa, alternatif dulu yang halal ya. Walaupun ini nantinya akan relatif ya. Sebagian ustadz mengharamkan beatbox dan juga akapela. Maka kalau kalian ikut ke pendapat haramnya akapela dan beatbox, ya udah nggak boleh dengerin. Tapi buat Arizal yang lebih cenderung ke pendapat Ustadz Abdurrahman Zahir, terus siapa yang dulu pernah bahas teh? Walid Al-Bali kalau nggak salah ya, itu Salafiyin. Ya itu yang tadi ya. Beliau membolehkan akapela dan beatbox, maka kalian bisa beralih dari yang asalnya ngedengerin nasyid yang bermusik jadi nasyid yang akapela. Kalau beatboxnya walaupun nggak bilang haram, tapi asal nggak enak kan gitu kalau nyanyi nasyid pakai beatbox, kecebur sumur kan nggak enak katanya. Kalau akapela kan masih mending gitu ya. Jadi beralih ke yang akapela ya, kayak Mahar Zain yang akapela kan itu indah gitu ya. Atau nasyid Arizal boleh gitu ya. Promosi, jadi gitu ya. Tapi sambil tambahin kecintaan kita terhadap Quran, nanti lama-lama insya Allah ninggalin. Itu siapa namanya teh yang Quran terkenal teh di Indonesia, paling terkenal teh yang followernya paling banyak teh? Muzamil dah. Muzamil akan ngisi bareng Muzamil tuh ya. Muzamil cukup dekat sama Arizal dulu waktu sering ngisi di ITB gitu. Beliau adzan aja di imam. Nah, kami berdua ngisi di Presiden University. Ya, setahu Muzamil tuh ikut Hanan Ataki, yaitu meyakini kalau musik tuh halal. Musik tuh halal, nggak haram. Kalau Ariza kan yakin musik haram ya. Sama Muzamil ngisi bareng di Presiden University.
Dan ketika kami lagi ngisi bareng, walaupun pembahasannya pembahasan tentang nikah, tapi Muzamil sempat nyentil tentang masalah musik. Kata beliau apa? Walaupun beliau yakin musik halal sejauh yang A tahu, tapi dia bilang apa? Kalau orang udah cinta sama Quran, gak butuh selain Quran. Dan pas A pulang kan A naik travel, Muzamil bilang, Rizal jangan naik travel, ayo ikut aja saya. Akhirnya ditebengin sama beliau naik mobil beliau. Sepanjang dari Presiden University sampai Bandung beliau nganter Rizal. Gak ada sedikit pun musik atau nasyid. Gak ada. Full Quran terus. Dan beliau benar-benar bilang, kalau udah cinta Quran gak butuh sama musik. Jadi kadang-kadang emang seseorang meyakini halalnya musik, tapi dia ngerasa gak butuh dengan musik karena udah cinta sama Quran gitu. Apalagi kalau kita meyakini musik haram, harusnya kan lebih derderan lagi gitu. Seperti itu ya. Sok mulai sedikit demi sedikit, semoga dimudahkan oleh Allah ya. Lebih cenderung ke pendapat halalnya akapela dan itu ya, akapela. Jadi nggak apa-apa. Ustaz, alhamdulillah saya mulai ikut kajian salaf dari 2 tahun yang lalu. Dari situ saya mulai ninggalin beberapa hal ya. Dan ayah saya marah-marah ke saya. Dan saya dicap sebagai anak durhaka. Sejak itu saya mulai ikut lagi tapi terpaksa. Oke. Aduh, ini emang agak sulit ya. Pokoknya kalau orang tua kita nyuruh kita sesuatu yang bertentangan dengan kebolehan yang kita yakini, maka kita harus ambil win-to-win solution. Win-to-win solution namanya apa? Win-win solution. Dimana kita harus berusaha menjauhinya, tapi atau kalau emang harus ngelakuin, ambil mudarat teringan. Itu yang disarankan sama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Tapi bener belum bisa ngasih solusi banget ke Rois ya. Maaf ya Rois. Silakan ada. Oh ya. Sebentar lagi Idul Adha, lebih afdal kurban 1 ekor sapi atau 5 ekor domba atau kambing? 1 ekor sapi kalau sendirian itu lebih utama. Ya, daripada 5 ekor domba. Ya, tapi kalau ditanya apakah lebih afdal 1/7 ekor sapi atau 1 ekor domba? 1 ekor domba yang lebih utama ya. Bagaimana hukumnya sedekah subuh yang dikumpulkan terlebih dahulu dalam celengan? Apa keutamanya dibanding sedekah biasa? Oke, jadi teman-teman sebenarnya nggak ada istilah sedekah subuh. Orang teh ada yang ngambil hadis tapi lupa hadis lainnya. Jadi Nabi SAW bersabda, setiap waktu pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa, ya Allah, siapapun yang sedekah maka beri ganti, dan siapapun yang pelit maka hancurin hartanya. Cuman lupa ada juga hadis yang menyampaikan doa malaikat itu bukan di waktu pagi tapi di waktu siang. Dan para ulama membahas maksudnya adalah doa malaikat ini mengiringi setiap waktu, mau pagi, siang, malam. Jadi nggak ada keutamaan sedekah subuh teh. Kalau ngambil hadis yang tadi di waktu pagi, berarti mereka lupa ada hadis yang menceritakan siang juga gitu. Jadi kalau misalnya bilang, oh ini sedekah subuh itu spesial, harusnya ada juga keutamaan sedekah siang, sedekah sore, sedekah malam. Dan hadisnya bukannya ngomong sedekah subuh doang, tapi sedekah siang juga ada. Ya, emang tahu banyak orang yang menyengaja sedekahnya subuh gitu. Padahal keutamaan sedekah subuh sama sedekah 2, sedekah siang sama aja, sama teman-teman, gitu ya. Dalam bersedekah kita harus mengharap balasan kebaikan atau pahala dari Allah. Kalau misalnya dulu beramal soleh dan tidak mengharapkan balasan dari Allah karena belum tahu ilmunya, apakah amal soleh tersebut tidak akan mendapatkan balasan atau masih bisa mengharapkan agar dibalas oleh Allah? Baik, kalau amal ritual ibadah mah udah otomatis pasti Allah balas, ya. Atau amal yang memang secara Islam tuh udah jelas kebaikan seperti sedekah, ya. Walaupun kita nggak ada niat khusus, tetap Allah catat jadi kebaikan. Yang nggak dicatat tuh kalau amal-amal duniawi full, makan, minum, BAB, BAK, tidur, itu nggak dapat pahala sama sekali kalau nggak diniatin. Gimana biar dapat pahala? Saat BAK kalian pakai kaki kiri masuknya, keluar pakai kaki kanan. Di dalam WC kalian ngapain? Bisa kalian zikir dalam hati boleh. Atau kalau mau ngeefektifkan waktu, misalnya kalian baru makan tahu jeletot ya, sampai aja di WC perlu setengah jam, habis waktu setel ceramah dari luar WC. Di dalam WC ngedengerin ceramah, tapi ingat handphonenya di luar WC. Kalau handphonenya di dalam WC takutnya itu jadi menghinakan. Tapi kalau handphonenya di luar WC nggak apa-apa. Kalian di dalam WC daripada ngabisin waktu setengah jam sia-sia, mending
nyetel ceramah dari luar WC lalu di dalam WC-nya bisa sambil ngambil faedah. Tapi jangan jadi kebiasaan, oke? Hanya rutin di WC kok lama banget ya karena sering dengerin ceramah. Lah dengerin ceramah di WC nggak beradab banget. Sesekali aja itu ketika emang kasusnya kita bisa ngabisin terlalu banyak waktu di WC ya. Itu. Baik. Ada lagi pertanyaan yang langsung? Boleh. Semoga selalu dijaga oleh Allah. Amin, insyaallah. Kalau misalnya kita lagi jadi pegawai resto ngebersihin sisa makanan, nasi makanan itu kalau kita makan gimana ya jadinya? Oke. Kalau kita makan sisa makanan jelas itu boleh. Hukumnya boleh. Ini nanyanya dari segi halal haram ya? Iya. Oke. Pertama dari segi halal haramnya jelas boleh. Karena makanan yang dibuang itu adalah makanan yang boleh kita terima. Sebagaimana Nabi SAW membolehkan sahabat untuk mengambil harta yang dipersembahkan untuk Lata dan Uzza. Lata Uzza itu berhala. Orang-orang kafir kan ngasih itu ke berhala. Itu kan berarti harta buangan kan? Boleh diambil. Asal bukan daging. Kalau daging mah haram. Kan daging yang disembelih untuk berhala mah itu jadi bangkai kan? Nggak boleh. Tapi uang kayak di SpongeBob aja ada itu kolam koinnya. Itu kan uang udah dilempar ke kolam ya. Orang yang lemparnya tuh koinnya tuh buat berhala kan ya. Itu berarti harta buangan. Ambil. Tapi jangan ketahuan. Kalau ketahuan nanti kitanya bakalan dihukum sama orang-orang situ. Ambil diam-diam gitu buat kita. Halal itu halal. Ya. Itu nanti dibahas di bab 9 ya. Insya Allah. Tentang ini secara detailnya. Nah untuk itu boleh dimakan oleh kita. Dari sisi kesehatan itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Apalagi kalau orang yang ngerokok atau orangnya TBC. Ya. Dan Ariza sih nggak mau makan bareng sama perokok bareng. Nggak mau. Karena takut ada zat-zat rokok yang ikut kemakan Arizal, nggak mau gitu ya. Wah iya kok sama-sama. Bisa tolong urutin sedekah yang paling afdol, yang terbaik ke yang tidak afdol. Oke. Sedekah yang paling baik itu pertama adalah ke orang soleh yang miskin, yang penuntut ilmu Islam. Itu paling utama. Itu dari sisi keafdolan, dari sisi secara global kalian akan dapat banyak kebaikan. Lewat dia jadi terus bisa belajar Islam, akhirnya dia jadi bisa jadi dai yang akhirnya pahalanya terus ngalir ke kita. Tapi kalau dari sisi kekerabatan atau dari sisi dari sisi keafdolan dari versi yang lain adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, sedekah yang terbaik itu adalah untuk orang terdekat dulu. Maka kita bisa mengkompromikan dengan cara gini, kalau kita punya uang lebih, sebagiannya kita kasihkan ke orang soleh yang baik agamanya, yang semangat belajar agama, itu yang kita kasih ya, walaupun itu bukan kerabat kita. Sebagiannya lagi kita kasih ke kerabat dekat yang walaupun mereka nggak soleh gitu ya. Jadi ini ada keafdolan dari beda versi gitu ya. Kalau Arizal punya uang banyak, apakah akan kasih ke kerabat Arizal yang nggak sholat atau kasih ke teman Arizal yang bukan siapa-siapanya tapi sholat? Mending kasih ke teman yang sholat. Kalau ngasih kerabat yang nggak sholat, ngasih tapi dengan syarat. Ini saya ngasih kamu tapi kamu harus sholat ya. Ingat kalau nggak sholat kamu bisa jadi disiksa sama Allah gitu. Oke? Baik, ini ada 120 orang dan belum bisa jawab semuanya. Kalian yang mau nanya nanti silakan bisa ke WhatsApp Arizal. Oke? Buat kalian yang udah diblok sama Arizal ya wayahna salah sendiri, atau ada yang nanya jam 1 malam nggak dijawab teh, diteleponin Arizal, aduh capek atuh Arizal digituin mah, atuh harus tahu adab. Ini murid-murid Arizal yang udah bertahun-tahun sama Arizal aja ketika dicuekin tuh sadar diri gitu, tahu nggak akhirnya maksa-maksa untuk ngejawab. Apalagi kalau ngomong maaf saya ikut kajiannya tadi malam cuma sebentar soalnya saya ketiduran, tapi saya mau nanya ya tuh itu mah tuh nggak beradab tuh kayak gitu mah. Kesel Arizal teh. Tenang, udah pasti dijawab WhatsApp mah. Asal kalian ikut kajian, insya Allah. Habis gitu ya. Apa hukumnya bunyiin jari? Peletak nggak ada masalah. Ya. Asal jangan pas lagi sholat. Kalau pas lagi sholat itu makruh hukumnya. Ya. Apakah benar bahwa memaafkan kesalahan orang lain adalah sedekah yang paling besar? Wah, belum tahu kalau itu ada dalilnya. Ya. Mungkin ada tapi belum tahu. Kalau misal pernah pakai software bajakan terus pindah file-file software ori, bagaimana hukum file yang dipindahkan tersebut? Belum tahu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya. Coba teh save. Ada rencana mudah-mudahan ya kalau Allah
permudah untuk bisa privat lagi, tolong ini save ya teh, nanti tanyain ke WhatsApp, nanti Apin ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang tentang ini nih, biar kalau privat sama Ustadz Ahmad Suryana bisa bisa ditanyain ke beliau ya. Kita harus yakin balasan Allah di dunia dan di akhirat itu bukan hanya untuk sedekah, tapi untuk seluruh amal. Betul, untuk semua amal ya, untuk semua amal. Tadi tekankan di sedekah. Apakah sedekah selalu diukur dengan uang, dan apakah ketika seseorang ada hutang maka dia haram untuk sedekah? Baik, kalau seseorang itu ada hutang yang utangnya itu ada time-nya, maka dia masih boleh sedekah. Tapi kalau sedekah utangnya tuh nggak ada time-nya, misalnya gini, AA minjem uang ke Bintang dan AA bilang, Bin, AA mau bayar utang 3 tahun lagi ya. Nah, berarti kan masih lama. Dan Bintang setuju, AA masih boleh sedekah kalau emang udah ngasih tahu ngembalinya 3 tahun lagi. Tapi kalau AA minjem uang ke Bintang dan AA nggak ngomong kapan ngembaliinnya, maka kalau AA punya duit jangan disedekahin, langsung bayarin utang. Karena bayar utang hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Oke? Paham ya? Seperti itu. Pertanyaan terakhir ada dari kalian? Gak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari sini ya. Teman-teman, semoga nanti pertemuan pekan depan di kitab Tauhid yang pertama kita akan Teh Siva udah nge-save ya pertanyaan dari Teh Nadira, mudah-mudahan nanti bisa ditanyain. Oke. Bagaimana kita misalnya dikasih uang sekitar 50 dan saya ingin bersedekah 20, apakah itu termasuk memudaratkan? Dan 50.000 misalkan untuk kuliah dan kebutuhan lain, tapi saya paksain untuk bisa sedekah. Baik. Kita gini ya. Sebenarnya kebutuhan kita tuh kadang masih bisa dipres, masih. Kalau emang kita maksain buat sedekah dan kita bisa ngepres kebutuhan kita sehingga bisa sedekah, bisa juga tetap memenuhi kebutuhan, cuman nggak terlalu foya-foya, bagus. Itu bagus, itu melatih kita untuk bisa melawan hidup yang foya-foya, ya. Karena ya nggak habis pikir tadi yang tentang 40 juta plus itu. Sedekahnya sangat minim, buat beli keperluan pun sangat hitung-hitungan, akhirnya diinvestasiin ada potensi gagal, terus akhirnya malah dipakai untuk pergi ke tempat maksiat. Jadi gak enak banget kita, gak enak. Pernah cerita ya dulu ya, waktu di kantin penghasilan 3 juta, 1 juta pakai untuk kehidupan bulanan, 1 juta dipakai untuk sedekah, 1 jutanya lagi dipakai buat nabung. Tapi nabungnya nabung haji, nggak jadi miskin, Rizal kan malah nambah, alhamdulillah. So kalian biasain ya. Tapi ingat sekali lagi, teori sedekah adalah dapat duit, pakai untuk kebutuhan primer kita dulu, sisanya maksimal 50%. Dan saya nggak sarankan 50%. Tahu nggak Abu Bakar? Kan sedekahnya 100%. Itu khusus loh, khusus buat Abu Bakar doang. Yaitu orang yang tawakalnya penuh ke Allah dan bisa dapat gaji harian. Jadi kalau kalian mau sedekah 100% harta kalian, pastikan kalian dapat gajinya harian. Dan yakin pasti dapat hariannya teh. Nah, Abu Bakar sedekahnya 100%, tapi Abu Bakar nyuruh orang lain sedekah berapa tahu? 20%. Ini Abu Bakar loh. Padahal kan harusnya gini, ini aku 100%, kalian juga ikut dong, harusnya gitu ya. Tapi Abu Bakar realistis. Walaupun beliau sedekahnya 100%, tapi ketika nyuruh orang lain sedekah, 20% aja. Yaitu ketika beliau ngasih tahu tentang wasiat. Wasiat itu kan gak wajib ya. Wasiat itu kan di luar warisan. Gak wajib, berarti kan kehitungnya sedekah tuh wasiat. Tapi beliau, Abu Bakar nyarannya 20% aja. Nah, seperti itu. Oke, baik itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah sabar dengan Arizal. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa 2 hari lagi nih, Minggu mulai malam Minggu. Jadi Minggu maghrib di hari Minggu itu mulai dosa kita dilipat gandakan kalau kita ngelakuin dosa dari hari itu sampai 10 hari ke depannya. Dan amal soleh pun balasannya luar biasa. Jadi buat kalian yang misalnya mau sedekah, gak apa-apa, tahan dulu sampai di hari Minggu malam. Ya, atau kalau kalian misalnya mau nitipin, pastikan ke yang nitipinnya bilang sedekahnya jangan sekarang tapi nanti pas di hari Minggu malam ya, insya Allah. Minggu malam atau Senin, nanti lihat aja, pokoknya tanggal 1 Julijah mulainya kapan. Oke, insya Allah pahalanya gede banget dan kita bahagia banget dengan 10 hari awal Zulhijjah ini ya. Semoga kalian dapat tulang rusuk, enggak dagingnya juga ya dapat ya nanti pas Idul Adha insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Oke.